Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Masyarakat muslimin jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu aktivitas manusia setiap saat yang tidak bisa dihindari oleh manusia adalah aktivitas konsumsi. Apakah itu makan, minum, berpakaian, atau menggunakan peralatan dan seterusnya. Dalam teori konsumsi konvensional, bahwa tujuan konsumsi itu adalah bagaimana mencapai kepuasan, di mana manusia memiliki keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas, sehingga seluruh unsur-unsur yang bisa memberikan kepuasan bagi manusia itu dimaksimalkan. Apakah itu halal atau haram, sesuai aturan etika dan sebagainya, itu tidak menjadi soal. Oleh itu dalam kehidupan manusia, konsumsi ini bisa memberi efek maslahat baik kehidupan manusia, juga sebaliknya memberikan efek yang buruk dari berbagai sisi kehidupan manusia, baik masalah kesehatan, masalah sosial, masalah ekonomi, bahkan peradaban manusia secara umum. Islam merupakan agama yang lengkap, mengatur seluruh urusan kehidupan manusia, termasuk diantaranya adalah konsumsi. Allah SWT mengingatkan, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan, apa yang diminum dan sebagainya. Karena dalam Islam, apa yang kita konsumsi itu berefek terhadap masalah ibadah kepada Allah, masalah kesehatan, masalah sosial, dan bahkan masalah lingkungan. Dalam Islam, konsumsi itu bukan tujuan. Kita makan bukan tujuannya untuk kenyang. Kita minum bukan tujuannya untuk menghilangkan haus. Kita berpakaian, menggunakan fasilitas harta, itu bukan tujuannya untuk kesenangan dan seterusnya. Tapi semua tujuannya adalah wasilah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia adalah liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apa yang kita gunakan dalam konsumsi itu semuanya
sebagai sarana ibadah pada Allah. Nah, oleh itu supaya apa yang kita konsumsi bisa menjadi wasilah ibadah, ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Ada aturan-aturan dalam syariat yang harus diperhatikan agar apa yang kita konsumsi itu sebagai wasilah ibadah. Prinsip yang pertama adalah prinsip keimanan. Dan ini membedakan dalam teori ekonomi atau teori konsumsi konvensional, di mana iman itu tidak ada di situ. Apa terkait dengan iman dan bahagia? Pertama, bahwa apa yang kita konsumsi harus halal dan thayyib. Allah SWT ingatkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu prinsipnya. Wahai manusia, makanlah yang halal dan thayyib. Hal di sini dua cara bahagia. Halal dari sisi zatnya. Jadi kalau dalam syariat secara zatnya dilarang, maka tidak boleh kita konsumsi. Apakah itu dimakan, dipakai, diperjualbelikan, mengambil keuntungan jalannya, itu hukumnya tidak boleh. Seperti yang dikatakan, hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Sesungguhnya Allah mengharamkan yang namanya bangkai. Sekarang banyak bangkai ya. Kita tidak jangan kalau kita makan ayam itu, makan soto ya, itu sudah halal sampai bangkai. Maka sekarang ada namanya sertifikasi halal. Makanya kalau kita beli ayam pada penjual ayam yang tidak tersertifikasi tukang fotonya, itu nggak boleh. Minimal itu subhat dalamnya. Karena dia sampai meninggal ayam itu bukan karena disembelih, karena Allah dan cara menyembelihnya sesuai dengan syariat. Biasanya dia mati karena air panas misalnya, bukan karena disembelih. Kita makan contoh misalnya apa tuh contohnya, dagingnya halal tidak? Ya, kan sekarang ada sertifikasi halal. Makanya dia ingatkan ibu-ibu bapak sekalian, kalau mau beli sesuatu di toko, jangan langsung lihat harganya, murah tawar. Kita kan begitu kan, murahnya dulu. Nah, kita harus jadi sebagai seorang muslim harus di pembeli cerdas. Jadi dulu, apakah ada halalnya? Itu dulu. Kalau tidak ada, tidak boleh. Itu minimal subhat, ada gharar di dalamnya. Jangan kan air putih ya. Kalau ada air putih, ya, air mineral tidak ada halal, jangan kita beli. Karena belum tentu halal. Karena sumbernya, plastiknya dan sebagainya belum tentu halal, jangan. Memang airnya halal, tapi prosesnya bisa tidak halal. Tidak boleh minum darah ya. Sekarang kemarin kita ada donor darah ya. Boleh kan memperjualbelikan darah? Itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Tapi kenapa kalau kita Ustaz mau misalnya operasi harus beli darah ya? Bukan darahnya yang dibeli, tapi biayanya. Jadi haram kita ini menjual darah. Ya, makanya kalau kita donor jangan dibayar darahnya. Tidak boleh menjual beli darah karena haram hukumnya menjual darah. Apalagi minum darah ya. Minum darah ular. Nah, itu haram hukumnya. Bangkai, darah, daging babi dan segala macam perdiannya. Jadi jangan hanya mengenal daging babi saja, tidak. Banyak turunnya ratusan bahkan ribuan itu turunannya itu babi itu. Bahkan ada kancing baju ya, itu pakai tulang babi. Bahkan tasbih itu banyak dari babi ya. Oh, ini tasbih ini Ustaz. Tapi banyak dari babi. Tidak boleh. Jadi seperti bahannya sisa-sisanya tidak boleh tak pakai ya. Mungkin jok mobil kita itu cuma jok mobil ini. Dan sampai mengandung unsur haram. Ya.
Itu penting umat Islam harus cerdas, ya, menguasai ilmu pengetahuan tentang masalah halal ini. Yang kita bagi halal dari sisi cara mengambilnya, prosesnya bahagia. Allah SWT mengingatkan, ya lazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Cara mendapatkannya yang berbahagia, apakah halal tidak? Yang mencuri, korupsi, menipu orang, suap menyuap, meraih takaran, meraih timbangan, riba, judi, ya, bisnis yang tidak jelas. Itu semua adalah cara mendapatkannya halal. Meskipun saatnya halal yang bahagia. Kita menjual misalnya beras, oh halal ya. Tapi kita murahin literannya, takarannya, nah, itu halal punya. Ya. Nah, itu banyak bahagia. Susah mencari penjual itu yang jujur. Susah. Makanya Rasulullah menjalin bahwa pedagang yang jujur itu tempatnya surga. At-tajiru saduqu al-amin man habis sedikit yaumil qiyamah. Jadi memang cenderung bahwa pedagang itu susah mencari pedagang jujur. Susah sekali. Jadi cara mendapatkan itu haram punya. Jadi cara bahagia halal. Yang kedua adalah thayyib. Thayyib itu artinya bersih, suci, berkualitas dan memberi manfaat maslahat pada tubuh kita dan lingkungan. Jadi contoh misalnya meskipun dia halal yang baik, misalnya makanan minuman yang sudah kadaluarsa itu halal diminum dimakan, tapi tidak thayyib. Termasuk contoh yang bahagia apa itu thayyib, contoh ya. Dia memang enak ya. Itu lihat. Dia mungkin halal tapi belum tentu thayyib. Bisa naik tensi kita. Bisa tekanan darah. Bahkan tidak bergizi sebanyak itu hanya kotoran. Memang enak ya. Nah kita ini suka makan yang enak, makan manis, padahal bukan tidak thayyib. Makanya berbahaya. Banyak anak kita ini masih umuran belasan tahun sudah kena gula. Banyak kan? Banyak itu. Kalau banyak minum-minum murahan itu banyak sekali. Karena manis, karena enak itu. Tidak thayyib. Makanya dalam peringatan Islam, kalau kita mengkonsumsi, makan, minum, menggunakan pakaian dan seterusnya ya berkualitas, bermanfaat, maslahat dan diberi keburukan pada diri kita dan lingkungan. Dia berbahagia. Yang kedua adalah prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan atau efisiensi dalam konsumsi. Yang pertama, saya tidak boleh kita israf. Tidak boleh berlebihan. Lewat-lewat ya. Makan, minum, berpakaian, memiliki harta yang tidak dipakai sebanyak hanya dipajang saja, hanya untuk gaya hidup, itu namanya israf. Allah SWT mengingatkan, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Contoh harus makan, kalau makan, kita ini umat kalau makan dalam keadaan nanti lapar makan dan berarti sebelum kenyang. Kita ini masih kenyang, makan lagi. Sedikit lagi makan lagi. Bahkan balik kita di puasa ini banyak orang sakit karena makanan. Seharusnya kan kata tetapi hadis ya, perkataan ulama ya, sumu tasihu, puasa supaya sehat. Justru banyak orang yang puasa sakit-sakitan. Karena kenapa sahurnya jam 12 ya? Gitu ya. Makanya sampai di sini. Memang tidak sakit. Karena kan tidak boleh makan kalau sudah malam ya, penyakit. Dan kalau buka puasa sudah Rasulullah cukup kurma saja atau air putih ya. Mau kain sedikit lagi. Jangan sampai dicampur sampai di sini. Sehingga kata Rasulullah, kalau makan sepertiga makanan, sepertiga air dan sepertiga napas. Itu kan sehat. Jadi bagian jelas akan melarang.
Wala tusrifu, jangan berlebihan. Jangan juga berlebihan dalam berbelanja sesuai kemampuan kita ya. Yunfiq zu sa'atin min sa'ati. Kita kena mau gaya hidup, mau bergaya, mau dibilang ya, supaya tampil di TikTok ya, supaya kelihatan ya, menarik ya. Sehingga semua mau dibeli ya. Apalagi sekarang kita ini ya, semua dia bagus sih dibeli lagi ya, beli dan sebagainya. Sehingga banyak suami-suami itu stres ya. Jadi istrinya ini dia sedikit bunyi lagi ya. Ya, kiriman paket gitu ya. Stres kita juga. Padahal dipakai juga kan. Jadi itu dalam hari penuh. Maka sebenarnya kalau kita mau banyak rezeki ya, semua yang dipakai itu keluarkan semua. Sedekahkan semua. Jangan kita ini berlebihan. Sebenarnya kita hanya bukan kebutuhan tapi karena keinginan. Karena keinginan itu kata Rasulullah, seandainya kita mendapatkan 1 lembah emas, setelah dapat mau lagi 2 lembah emas. Tidak ada puasnya, itu namanya keinginan. Maka konsumsi sesuai kebutuhan kita, bukan karena keinginan. Wa nahan nafsa 'anil hawa, mengendalikan nafsu kita. Yang kedua bagi tidak boleh membazir. Wala tubazir tabazira. Inna membazirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan berlebihan, jangan menggunakan harta itu konsumsi pada hal yang dilarang. Menggunakan pada hal yang dilarang. Saya digunakan untuk berjudi. Tapi kan uang sendiri ya. Saya setengah mati cari, terserah saya. Mau pakai berjudi ke, mau pakai berzina ke, mau pakai hura-hura itu urusan saya. Tak boleh berbahaya. Karena harta itu bukan milik kita. Harta itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kita adalah ujian. Makanya nanti harta ini ditanya oleh Allah pada hari kemudian. Mimalihi min aina tasalu fi anfaqahu, harta dari mana kau dapatkan? Dengan cara bagaimana kau dapatkan harta itu dan di mana digunakan? Wajar bahagia Islam menegaskan tidak boleh kita ini menggunakan uang kita, harta kita pada hal yang hura-hura, pada yang bermaksiat, kepada hal yang tidak diridhoi Subhanahu wa taala. Wajar bahagia, ya, mari kita mengkonsumsi betul sesuai dengan syariat supaya bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia bahagia. Sekali lagi, semua aktivitas kita itu harus terkait dengan ibadah. Dan sekali lagi, hal yang paling dominan dalam kehidupan kita adalah berkonsumsi, makan, minum, berpakaian, menggunakan harta dan sebagainya ini semua terkait dengan urusan-urusan ibadah Subhanahu wa taala. Oleh itu Ramadan ini di mana kita disuruh banyak menahan diri, yang hal saja kita disuruh untuk menahan diri, tentunya apalagi ya di rahmat Subhanahu wa taala. Wajib bahagia, mari kita bijak dalam konsumsi agar habis dan konsumsi menjadi jalan keberkahan, jalan dapatkan Subhanahu wa taala. Khususnya pada Ramadan ini merupakan bulan keberkahan. Mari kita gunakan semua atas konsumsi kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanallah wa bihamdik, nasallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.